Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zambrud Widas Pratama, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan 15. Pada kesempatan ini, saya akan meresume materi yang berhubungan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. LAN 2015. Sebagai seorang dosen, saya harus melaksanakan kewajiban saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen. Tetapi, apakah hanya mengajar saja? Tidak. Saya harus memiliki nilai-nilai yang lebih mendalam secara akuntabilitas. Mengajar harus ada aspek-aspek lain seperti laporan, materi, pembuatan RPP dan RPS, lalu pembuatan materi dan evaluasi yang harus diberikan kepada mahasiswa. Menurut saya, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dan nilai yang lebih mendalam dari apa yang menjadi profesi saya. Berikutnya, di sini ada responsibilitas versus akuntabilitas. Apa yang membedakannya? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Saya sebagai dosen diberikan jadwal untuk mengajar, berarti saya harus bertanggung jawab untuk mengajar. Lalu akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Bukan hanya mengajar saja sekali lagi, tapi saya harus memenuhi aspek-aspek lain dalam mengajar tersebut. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama adalah hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan saya kepada mahasiswa, hubungan saya kepada pimpinan saya yaitu adalah Kaprodi, dan hubungan saya kepada masyarakat dan teman-teman. Hasil, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Menghasilkan apa akuntabilitas saya sebagai seorang dosen? Bisa sebagai penelitian, materi pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat berupa jurnal, artikel ilmiah. Itulah yang disebut sebagai akuntabilitas adalah hasil. Yang kedua adalah laporan. Setelah saya membuat sebuah penelitian, setelah saya mengadakan pengabdian kepada masyarakat, apa yang akan saya lakukan? Yaitu adalah membuat laporan yang diberikan kepada lembaga saya demi kemajuan lembaga. Konsekuensi, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dari laporan yang saya buat, dari semua hasil yang saya buat, dari sinilah akan memperoleh apakah mendapatkan konsekuensi berupa reward atau sanksi. Itu semua dapat terlihat dari akuntabilitas yang sudah saya buat dari laporan dan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah kinerja. Akuntabilitas pasti memperbaiki kinerja. Semua laporan yang saya buat, semua materi, semua perencanaan yang sudah terencana akan membuat kinerja saya menjadi semakin efektif. Tidak ada waktu terbuang dan semakin cepat. Dan pasti mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya adalah fungsi utama akuntabilitas publik. Di sini ada peran demokratis, yaitu adalah kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena semuanya transparan. Jadi di sini peran konstitusionalnya adalah mencegah korupsi. Yang berikutnya adalah peran belajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena semua sudah terencana, maka efektivitas, efisiensi dapat tercapai. Berikutnya adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ada dua. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Contoh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jika saya adalah sebagai dosen, akuntabilitas vertikal saya adalah kepada pimpinan kaprodi saya dan kepada lembaga fakultas yang saya tempati. Berikutnya adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Seperti contoh, KPU harus selalu mengumumkan
secara jujur bagaimana hasil dari rekap perhitungan suara pemilihan presiden. Begitu pula dengan saya, ada outputnya kepada masyarakat. Apa hasil penelitian saya yang bisa saya gunakan untuk kemajuan masyarakat, temuan-temuan untuk masyarakat. Begitu juga di era COVID seperti ini, gugus tugas selalu memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan dari COVID-19. Berikutnya adalah siklus menciptakan framework akuntabilitas. Dalam sebuah lembaga yang saya tempati, saya harus bisa membuat sebuah siklus dalam akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Apa tujuan dan tanggung jawab saya? Setelah itu, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Semua harus dilakukan dan direncanakan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan dari apa yang sudah kita rencanakan, lalu selalu dilakukan monitoring untuk kemajuan-kemajuan yang harus selalu dicapai. Berikan laporan secara lengkap. Apa yang sudah dialami sebelumnya harus dituliskan secara lengkap dalam sebuah dokumen dan sebuah laporan. Yang terakhir pasti, dari semua laporan dan kegiatan butuh dilakukan evaluasi. Jika memang sudah baik, ditingkatkan. Jika sudah atau jika masih kurang, harus ditambah lagi. Apa yang kurang? Entah metodenya atau materinya. Itulah gunanya evaluasi. Berikutnya adalah aspek-aspek dalam akuntabilitas kepemimpinan. Kita harus mempunyai aspek kepemimpinan dalam mencapai akuntabilitas, setidaknya untuk memimpin diri sendiri. Kalaupun tidak, sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan arahan kepada anggotanya. Yang kedua adalah transparansi. Transparan, semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur. Berikutnya adalah integritas. Bagaimana saya melakukan tugas saya sebagai seorang dosen tanpa kenal lelah untuk sekali lagi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tanggung jawab. Dari apa yang saya lakukan, semuanya harus bertanggung jawab. Waktu, tanggung jawab materi yang saya berikan, semua harus benar. Berikutnya adalah konsistensi. Bagaimana saya menjadi seorang dosen yang konsisten. Konsisten dalam hal mengajar dengan metode yang baik, dengan materi yang sudah terencana. Itu semua harus dilakukan. Kejelasan, pasti semuanya harus dilakukan dengan jelas. Karena dalam akuntabilitas tidak ada yang ditutup-tutupi. Keadilan harus bisa menimbang mana atau bagaimana yang harus dinilai dan bagaimana yang harus dikuatkan lagi, harus seimbang. Tidak boleh memiliki pikiran berat sebelah untuk menilai, terutama seorang dosen ya. Jadi harus selalu sepakat dengan apa yang dinilai dan mana yang harus diperbaiki. Yang berikutnya adalah keseimbangan. Yang terakhir adalah kepercayaan. Bagaimana kita membuat rasa percaya terhadap stakeholder, mahasiswa, pimpinan, dan lain sebagainya. Baik, itu semuanya adalah aspek-aspek yang harus dicapai dalam mencapai akuntabilitas. Semoga akuntabilitas membuat kita menjadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil untuk mengabdi di Indonesia menjadi semakin akuntabel. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.